stimulan langit di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kita berada di penghujung, ya, di penghujung bulan Rajab, akan masuk bulan Sya'ban. Insya Allah nanti Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Bulan Rajab itu disebut juga dengan bulan haram. Apa itu bulan haram? Allah haramkan untuk berbuat yang zalim. Kebaikan akan Allah lipat gandakan, keburukan juga akan Allah lipat gandakan. Doa-doa insya Allah Allah kabul, ya, pahala akan dilipat gandakan. Demikian juga bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan ibadah puasa pada bulan Sya'ban. Nah, kemudian kita akan masuk ke bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang rahasianya di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini kaitannya dengan kemudahan kita menjalankan kehidupan di dunia dan menggapai kemuliaan di akhirat. Nah, di sini ada istilah stimulan. Stimulan itu apa? Stimulan itu adalah latihan, pendidikan, pembinaan. Langit adalah perwakilan dari kias Allah yang maha menguasai jagat raya. Itulah pembimbing pertama dan utama manusia. Sebelum manusia melakukan pendidikan, ya, pendidikan terhadap anaknya, Allah sudah mengajarkan manusia untuk bertauhid. Disebutkan di dalam Al-Quran, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Iya, kita akui. Dan itulah yang menjadi sebuah potensi besar, dorongan besar yang ada di dalam diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan. Itu pembelajaran pertama yang Allah berikan. Kemudian pembelajaran apa lagi yang Allah berikan kepada kita? Sebelum orang tua mengajarkan kita tentang banyak hal, Allah mengajarkan kita bagaimana jantung itu mompa darah, bagaimana darah itu mengalir, bagaimana alat pencernaan itu bisa mencerna apa yang kita makan, bagaimana kemudian bayi itu mengerti untuk mengisap puting susu ibunya. Itu pembelajaran yang Allah berikan kepada manusia pada awal penciptaannya. Nah, kemudian jangan sampai pembelajaran yang Allah berikan ini berhenti hanya pada tahap awal perkembangan manusia. Rugi gak? Rugi gak, Bu? Ibu-ibu kira pembelajaran itu akan berhenti? Iya, kalau ibu tidak pernah menginginkannya dan mengupayakannya. Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kita. Dengan cara apa, kata Allah? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Maka kata Allah, Allah akan didik. Ibu-ibu akan Allah didik, bapak-bapak akan Allah didik, anak-anak akan Allah didik. Hati kita semua Allah akan genggam dalam ketaatan, genggam dalam keistiqomahan. Apalagi tadi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Ibu pengen nggak anaknya mudah besar? Pengen deh? Pengen, Pak? Pengen. Dekatilah Allah, ya, dekatilah Allah pada hari yang mustajabah, pada waktu yang mustajabah, pada bulan yang mustajabah. Kalau hari yang mustajabah hari apa, Bu? Hari Senin, hari Kamis. Sepanjang ibu-ibu berpuasa, doa bapak ibu semua kabul.
maka di waktu itulah hati kita dan hati anak kita dipeluk oleh Allah, digenggam oleh Allah dalam ketaatan. Makanya terkadang kita nggak bisa apa-apa. Kadang kita sudah ngomong banyak, tetap aja belum ada perubahan. Kita terus saja berdoa, kita terus saja beramal. Pada titiknya, tangan Allah lah yang akan merubah semuanya. Itu hari yang mustajabah, yaumul Jum'ah, hari berkah. Waktu yang mustajabah, waktu hujan, itu waktu-waktu Allah memberikan bimbingan. Kalau hujan lebat, doa kabul, diterima oleh Allah doa. Maka kalau hujan lebat, ibu banyak-banyak berdoa untuk anak, untuk keluarga, untuk diri sendiri. Ya Allah, lindungi kami sekeluarga, genggam hati kami sekeluarga ya Rob, genggam hati kami ya Rob. Tetapkanlah hati kami, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Minta kepada Allah genggam hati kita sekeluarga. Kapan? Di waktu-waktu yang mustajabah. Nah, termasuk bulan yang mustajabah, bulan apa tadi? Bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan. Nanti kemuliaannya Bu Nurul share aja ya, ibu-ibu sekalian ya. Nih udah siang, lu tahu kok, ibu udah capek ya. Malah nanti nggak masuk, panjang banget. Nah, ini nih jangan lupa ya. Pengen anaknya disayangin oleh Allah. Pengen Bu? Pengen ya? Pengen ya. Anak itu walaupun kita peluk dengan dekapan kita, belum tentu hatinya bisa tumbuh. Tapi kalau kita peluk dengan doa, tatkala tahajud kita peluk anak kita dalam doa, dalam dekapan. Ketika kita qiraatul Quran, kita peluk anak kita dengan qiraatul Quran. Ketika kita duha, kita sujud terakhir lama, kita dekap anak kita dalam sujud kita. Ketika kita bersedekah, kita dekap hati anak kita dengan bertawasul kepada Allah terhadap apa yang kita berikan kepada orang lain. Maka apa? Akan lembut. Hati anak kita itu akan lembut. Anak-anak tetap anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu aja ada yang bandel, apalagi anak-anak. Tapi anak-anak yang senantiasa didekat doa, didekat ibadah, didekat dengan qiraatul Quran, apalagi di waktu yang mustajabah, maka ibu-ibu sekalian gampang diomongin ya. Makanya di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban ini, nanti masuk Ramadan, Rajab, penghujung Rajab, bulan Sya'ban nanti latihan ibu-ibu. Punya amalan agar cita-cita besar kita lahirkan 1 juta ulama bisa terwujud. Ya, yang pertama apa? Sholat wajib ala waktiha. Karena pertanyaan pertama adalah sholat. Belum ditanya yang lain, yang ditanya sholat dulu. Yang kedua apa? Sholat sunnah rawatib diupayakan, jangan tinggal ya. Sholat berjamaah 40 hari, sholat jamaah berturut-turut. Walaupun di rumah nih, di khusus ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mah di masjid 40 hari sholat berjamaah. Maka Allah hindarkan api neraka dari kita. Maksudnya apa? Neraka di dunia dan neraka akhirat. Insya Allah orang-orang yang mengamalkan, mendawamkan sholat jemaah 40 hari, hidupnya bahagia. Allah tarik masalahnya. Walaupun masalah itu ada, tidak nempel di hati. Masalahnya hanya untuk penghapus dosa. Allah kasihkan kebahagiaan, Allah kasihkan jalan
keluar. Sholat tahajud, doakan anak. Siapa yang sholat tahajud itu ibarat orang memanah, tidak pernah tidak dapat. Insya Allah dapat. Maksudnya apa? Kabul doanya. Kalau nggak Allah kabul di dunia, Allah kabul di akhirat. Kalau nggak Allah tunda atau Allah wujudkan sesuai dengan keinginan kita. Allah Maha tahu kapan itu patut untuk diberikan kebaikan, kapan yang memang layak diberikan oleh Allah. Ya, sholat tasbih, puasa Senin Kemis, ya Bu, puasa Senin Kemis di hari Senin Kemis biasa aja. Allah kabul munajat ibu, mulai dari ibu sahur tuh ya, makan nasi berkah, minum berkah, ngopi berkah, apalagi makan singkong berkah, semua membawa keberkahan. Ya, doa kepada Allah, malaikat turun mendoakan orang-orang yang sahur, berdoa mulai. Nah itu panjang sekali kita bisa peluk anak kita tuh dalam dekapan Allah itu, mulai dari sahur sampai dengan buka puasa. Sudah belum ada yang ngamelin ini? Anda sering dulu bilang ya. Nah diamalin. Bil khusus ini bulan Rajab, akan masuk Sa'ban, akan masuk Ramadan. Jadikan ini momentum waktu ya ibu-ibu bermunajat kepada Allah agar Allah genggam hati kita, hati anak kita agar tetap takwa. Tolong dikondisikan ya Bu ya. Ya. Baca Al-Qur'an ya, perbanyak baca Al-Quran. Minimal baca Al-Quran ibu bapak dapat 1 hari 1 juz. Caranya bagaimana? 5 waktu ya, 5 halaman, 1 waktunya bonus. Kalau ini kurang sehalaman, ini kurang 2 halaman, sudah 3 halaman, berarti ini kurangnya tinggal satu numpuknya di 1. Jadilah dia 1 juz. Kalau kita rajin baca Al-Quran, apalagi bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, Masya Allah, 1 huruf 10 kebaikan, dilipat gandakan lagi kepada Allah. Ya Rob, setiap huruf itu mengandung kebaikan. Kalau aku mendapatkan kebaikannya ya Rob, aku mohon ya Rob, luluskan anakku di Timur Tengah, sebut di mana. Ya Rob, kalau ada kebaikannya ya Rob, kutukar ya Rob, bantu anakku, mudahkan anakku, wujudkan cita-citanya menjadi ulama besar dan lahirkan 1 juta ulama besar. Kita itu bukan anak kita jadi ulama aja Bu, tapi ulama yang mampu lahirkan 1 juta ulama besar. Itu kakak awal pernah nanya, Bun, masa cuma 1 juta sih Bun? Iya, kakak 1 juta, imam 1 juta, bapak 1 juta, tiap santri 1 juta, kan banyak. Terus santrinya nambah lagi, yang lulus, yang baru masuk 1 juta lagi, 1 juta. Artinya apa? Lahirkan ulama besar yang mampu lahirkan 1 juta ulama besar. Masya Allah. Nah, jadi kita bermunajat kepada Allah. Perjalanan kita ini cukup terjal, ibu sekalian. Gimana? Kita butuh kekuatan. Kita ini orang tua banyak lemahnya. Ada yang lemah ilmu, ada yang lemah harta, ada yang lemah kesehatan, ada yang lemah kerajinan. Kalau lemah kerajinan apa itu? Malas, lemah istiqomah, ya. Wah, tapi kalau ngemol semangat gitu, enggak. Kalau ke Beki hari Selasa semangat, itu top, ya. Kalau Mawa itu semangat, itu top, duduknya paling depan terus, ya. Nah, jangan kalau Mawa sudah ngetek dan ngetek di sana di pojok banget, ya. Kalau ibunya Fadila dulu kalau belum punya bayi di depan, nah sekarang di belakang.
Kita orang soleh itu diingat oleh Allah, ya. Makanya orang soleh itu saling mencari, dia saling mencari. Karena dia bisa duduk di depan, oh itu mana ya? Tahu saya, itu gak lupa-lupa maknya Khairul. Ini ibu yang baru nggak tahu saya. Oh ini apa duduknya itu? Itu di pojok situ biasanya emaknya Fadila. Kalau ada emaknya Lubna, Mama K, terus Bu Nur, di situ mamanya Patia. Nggak berubah-ubah sebutannya memang hafal dulu. Nah barisan yang di sini itu juga maknya Zio juga di situ aja tuh. Ini kebiasaan, ya. Itu makanya kita saling mencari. Kalau kita perbanyak baca Al-Quran, apalagi di bulan yang mustajabah ini, fadkuruni azkurkum. Kalau engkau sebut namaku, kata Allah, Allah juga akan sebut. Misalnya, Ustazah Rahmat baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kita sebutkan Rahman, kata Allah, Ar-Rahman, Rahman, Ar-Rahim, Rahman. Tuh sebanyak Al-Quran Allah sebut terus nama kita, dekat ya kita sama Allah. Kata Allah, kamu mau apa wahai kekasihku? Kamu mau apa? Apa yang kamu mau wahai kekasihku? Itu maksudnya. Nah, kalau mau mudah ya hidupnya, banyak-banyak baca Al-Quran, bersedekah, Bu. Kalau uangnya banyak jangan minimalis. Kalau anak sedekahnya senyum aja, itu mah bakhil. Uangnya banyak, pilih sedekahnya senyum doang. Ibu-ibu yang rajin masak, rajin-rajin ngasih tetangga. Jangan kata Rasul, sunnah Rasul itu ngasih itu kuahnya. Jadi isinya nggak sunnah. Jadi aku ngasih kuahnya aja, itu minimalis ya. Kasih masak terasi, kasih tetangga sesendok sayur asem, kasih semangkok ikan asin, kasih sepotong. Kalau adanya cuma begitu. Kalau bisa ngasih ayam seekor, kasih. Bisa ngasih ayam seekor, ngasih teri 3 biji, itu pelit. Ya, masak apa aja kasih tetangga, ya. Nabil khusus nanti kita gotong royong Bapak Ibu sekalian ya. Gotong royong apa? Kita menyelesaikan pembangunan pondok pesantren tahfiz Al-Quran Bait Qurani. Semoga nanti Syawal itu gedung dan tempat tidur santri sudah selesai. Amin. Jadi jangan lupa ya, ini ya terus dicari ya Bapak Ibu sekalian ya donaturnya ya. Terus berkata dan berbuat yang baik ya, berkata yang baik-baik, berbuat yang baik-baik ya. Ini bulan baik, kita semua saling memaafkan. Kalau ada orang yang soleh berteman sama kita, gak usah baper ya. Orang yang soleh itu ngomongnya, nasihatnya itu adalah doa. Kalau misalnya kita ada salah, dia ngomong itu sama dengan ya Allah, jadikanlah orang yang ada di depanku ini orang yang soleh dan soleha. Maksudnya itu yang ditangkap ya. Jadi kita luaskan hati, lapangkan dada. Ini kita mungkin akan ketemu awal Ramadan sama awal Syawal. Nah nanti kenapa Bu Nurul bilang begitu? Insya Allah tahun ini kalau Allah lancarkan, semoga Allah lancarkan, Bu Nurul dan Ustadz akan menunaikan ibadah haji. Kalau Bu Nurul sama Ustadz ada salah kata, ya, salah sikap, salah kebijakan, mohon dimaafkan, mohon dilapangkan hatinya ibu-ibu ya. Saling ikhlas, mengikhlaskan. Tapi kalau hutang piutang mah dibayar ya. Karena hutang piutangnya bukan sama Bu Nurul ya. Hutang piutangnya sama pondok. Uang pondok mah bukan uang Bu Nurul. Nanti sampaikan juga salam kepada seluruh alumni ya. Ibu-ibu alumni, sampaikan salam dari Bu Nurul dan Ustaz Habib. Sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah
Bu Nurul dan Ustadz akan menunaikan ibadah haji. Mohon doanya semoga dilancarkan ya, proses sebelum berangkat sampai dengan nanti menjalankan ibadah haji. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini dibagi nak? Bagi lah. Nih, bagi. Nah, sama. Cukup nggak ini? Dikit ya Bapak ya? Bagi. Nah itu suratnya kasihin kemana Bu? Ke masjid. Jadi harus pede ngasihnya ya. Insya Allah nanti kita akan utus ustadz terbaik dari santri baik Qurani. Jangan bilangnya santri, ya ustadz, ya ustadz baik Qurani, karena mereka sudah jadi ustadz di sini, ya. Anak ibu bapak sekalian sudah dididik menjadi ulama besar. Bu, anak saya perempuan diminta untuk ngisi ceramah tarawih, boleh nggak? Kalau ibu punya pemahaman boleh, maka boleh ya, kecuali kalau ibu tidak punya pemahaman tidak dibolehkan, nah jangan ya. Nah kalau misalnya di masjid itu membolehkan, kan ada masjid ya penceramah tarawihnya perempuan, ada nggak? Ah, boleh anaknya, tapi kalau enggak jangan ya, nanti kita akan utus yang laki-laki. Bu, kami akan menyelenggarakan buka bersama. Boleh ibu selenggarakan buka bersama yang rumahnya deket-deket tuh, undang para tetangga, anaknya jadi imam tarawih di hari tersebut. Nah, nanti boleh ya, atau kultum undang ya. Bu, saya nggak dapat masjid Bu, suami saya bukan orang masjid, orang mana emang. Saya mau kumpulin aja deh keluarga, buka bersama. Nanti anak saya yang ceramah, dia yang imamin, boleh nggak Bu? Boleh ya. Kalau waktunya yang jauh, berarti nanti ngambilnya 10 hari sebelum Ramadan terus itu bisa. Tapi kalau bisa nanti habis subuh Bu, saya jemput Bu. Bu, ini kan malam Bu, diskon Bu, misalnya sehari, nanti dibicarakan sama Buya Habib ya. Ada yang bolak-balik, ada siapa ya? Ini ada nggak emaknya Hisam? Mana emaknya Hisam? Nggak ada. Oh itu emaknya Hisam. Nah, Hisam itu ceramah anak kita biasa ceramah jauh-jauh di mana. Ntar kalau sudah ceramah balik lagi ya, diantar di sini, diantar ke sana, diantar juga lagi pulang balik. Nah jangan modus. Nah jangan dulu pulang. Mama masih kangen. Mama masa indah. Fokusin aja ya, fokusin aja kan, karena mau jadi ulama kan. Nah maknya juga harus minta ulama besar. Udah dibagi semua belum? Udah ya. Nah, nanti playernya kita cetak, kita bagikan lagi. Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah panas ya? Udah pada kangen ya mana ya? Ingat ya, kalau ketemu anak peluk, cium, doakan. Mana? Dipeluk, dicium, didoakan. Jangan mak capek memang. Mak di sini hafalannya banyak. Iya, memang tuh puyeng. Aduh, anaknya jangan dilemah-lemahin. Mak capek, bagel, capek, gaspol kan mau jadi ulama. Mak hafalannya banyak banget, masih kurang itu kalau mau jadi ulama, harusnya 10 kali lipat. Allah, makku lebih parah dari ustadz, katanya kan. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi anaknya disemangatin. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.